Apa kabar? Luar biasa. Saya yakin dan percaya setiap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kita. Saya mengundang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama mau berdoa. Mari kita yang rindu untuk boleh mengalami Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan adakan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah perisai kami, tempat perlindungan kami, kubu batu pertahanan kami. Hanya kepadamu saja Tuhan kami percaya. Hanya Engkau Allah yang kami percayai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segalanya bagi kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan dengan segenap hati kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tanah tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kaulah perisaiku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama katakan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan
tidak pernah luput dalam hidup kami, tidak pernah lepas di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau dalam hidup kami, sehingga perbuatan baik Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, Engkau memampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk melakukan setiap firman Tuhan. Kami rindu seperti Engkau Yesus. Dengan segenap hati kita mau katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, beri baharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku sama-sama seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Percaya ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana hari Kamis Tuhan,
di bulan Mei tahun 2020, di mana kami anak-anak Tuhan boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang bangkit dan naik ke surga buat kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, tempat yang kekal nanti buat kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau mengurapi semua sidang jemaat-Mu yang saat sekarang ini hamba percaya ada di rumah masing-masing. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka tetap memuji, menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama, tetapi hamba percaya dari rumah kami masing-masing ada pujian, ada penyembahan. Sehingga kami boleh menghadirkan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya gereja kami boleh diliburkan. Kami tidak beribadah di tempat ini. Tetapi begitu banyak rumah-rumah kami, setiap anak-anak-Mu yang menghadirkan Kau hadir. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, dalam pimpinan Tuhan, anak istri, suami, semuanya Tuhan yang memimpin. Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan hikmat buat kami, membuatkan pengertian buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu, ada perkataan daripada Engkau. Roh Kudus, Kau pakai hamba-Mu, ambil alih hamba-Mu, agar apa yang keluar mulut bibir hamba-Mu ada firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan seluruh sidang jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap masih ibadah online, ya, streaming. Kita telah 2 bulan ini kita tidak beribadah bersama-sama, tapi saya percaya Bapak Ibu dari rumah kita masing-masing, kita tetap beribadah bersama-sama di rumah kita, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan sampai semangat kita kendor. Biar Roh Kudus yang memimpin, menuntun setiap kita, agar roh kita menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, kita percaya bahwa kalau kita melihat di kalender hari ini, ada yang ditulis kenaikan Yesus Kristus, ada kenaikan Isa Al-Masih. Dan hari ini puji Tuhan, setiap tahun kita di Indonesia, setiap hari kenaikan Yesus Kristus kita libur, tanggal merah. Puji Tuhan. Tapi saya percaya mungkin tidak semua negara memperingati hari kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi puji Tuhan, kita di Indonesia masih diberikan kesempatan untuk kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, saya rindu menyapa Bapak Ibu semuanya. Saya percaya kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, kesehatan itu harus kita sendiri yang menjaga. Harus ada bagian kita juga sendiri yang menjaga. Karena 2 hari lagi, pas hari Minggu, itu adalah hari Idul Fitri. Hari rayanya saudara kita, saudara sepupu kita. Nah, saya melihat beberapa hari ini itu ramainya luar biasa. Pasar-pasar tradisional begitu ramai sehingga macet. Tadi saya datang kemari aja sampai macet di jalanan. Ya, jadi saya percaya semuanya kita diberikan kesehatan yang terbaik. Artinya apa? Kita harus jaga tubuh kita agar tetap sehat. Distancing, jaga jarak, tetap pakai masker, tetap harus sering cuci tangan. Nah, harus kita sendiri yang bisa menjaga kesehatan kita ya, bukan dokter. Dokter itu hanya merawat kita. Kalau kita udah kena sakit, itu udah percuma. Artinya apa? Itu kita udah merasakan begitu sakitnya mungkin penyakit kita. Tetapi kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, kita percaya Tuhan juga akan memberikan perlindungan buat kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini
kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Di sini kita baca di Yohanes 14 ya. Yohanes 14. Sebentar. Kita tetap membaca firman Tuhan dari Yohanes 14. Dari ayat 1 ya. Ya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, demikian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Nah, ayat firman Tuhan ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, pagi hari ini kita mau belajar ada 3 makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ya, yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga supaya apa? Supaya ada tempat bagi kita. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Bukan buat orang lain, tapi buat kita setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Saksi Selamat pribadi. Kita percaya Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, tempat yang disediakan itu kapan untuk kita tempati? Bukan sekarang ini. Karena sekarang ini kita masih hidup di dunia ini. Tentunya, ya. Kita percaya kita masih hidup di dunia, kita masih sehat. Ini Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita ini untuk yang akan datang, yang nanti. Artinya apa? Yang kekekalan nanti. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Nah, upah dosa adalah maut. Artinya apa? Kekal selamanya di neraka. Tapi Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita di mana? Ke surga. Bagi barang siapa yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi kita yang percaya, kita sungguh berbahagia. Karena kita akan mendapat upah. Di mana? Di surga. Nah, kalau tidak percaya, orang di luar Tuhan, di mana? Di neraka. Jadi ada 2 tempat. Sesungguhnya, kehidupan kita, warga negara kita bukan di dunia ini, tapi nanti kekekalan nanti di surga. Makanya Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita, bukan buat Tuhan Yesus. Kita percaya saat sekarang Tuhan Yesus telah naik ke surga dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa hanya 1 kali kelak manusia akan meninggal. Ya. Jadi kita meninggal hanya 1 kali. Kita di dunia ini hanya sementara. Ketika kita meninggal, di Ibrani 9 ayat 27 mengatakan kita akan tinggal di mana? Bersama Yesus nanti di surga. Karena firman-Nya mengatakan Dia menyediakan tempat bagi kita agar di mana Yesus berada, kita pun nanti berada di tempat itu. Nah, kita percaya saat sekarang Yesus berada di surga. Ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Jadi setiap kita akan menghadapi kematian. Kita tidak bisa mengelakkan kematian. Kita tidak bisa kematian kita diwakilin oleh orang lain. Atau kematian itu nggak bisa kita bayar dengan uang. Nanti dulu saya belum mau mati dulu. Nggak bisa. Ya. Setiap kita, pribadi lepas pribadi, kita akan pasti menghadapi kematian itu. Sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita.
Tapi kematian itu adalah hanya satu jembatan. Artinya apa? Dari dunia yang fana ini untuk menuju tempat yang kekal, surga selamanya. Itu hanya jembatan, sarana kita melalui kematian itu. Jadi hidup kita sebagai orang percaya itu selamanya nanti di surga. Jadi di dunia ini hanya sementara. Jadi Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kita akan mati, kita nggak tahu. Itu rahasianya Tuhan. Begitu juga, kapan Tuhan akan datang kedua kali, kita pun nggak ada yang tahu. Karena itu juga rahasia Tuhan. Masalahnya saat sekarang ini, kita mau mempersiapkan diri kita untuk kekekalan nanti. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Jadi saat sekarang ini, kehidupan kita sekarang ini menentukan kehidupan kita yang akan datang. Kemana tiket yang disediakan oleh Tuhan. Ya. Jadi kehidupan itu kita nggak bisa, kematian itu kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa melarikan diri. Kita nggak bisa diwakilkan kepada orang lain mungkin. Saya nggak mau mati duluan ya, biarin kamu mati duluan ya, ganti saya. Nggak bisa Bapak Ibu. Walaupun kita sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, nggak bisa diwakilkan. Kematian itu sesuatu hal yang pasti yang akan dihadapi oleh manusia. Tetapi masalah kapan kita mati, di mana, seperti apa, itu yang kita nggak tahu. Ya. Mungkin saat sekarang ini kita melihat COVID-19 belum mereda. Bahkan saya khawatir akan tambah lebih parah. Kenapa? Semakin hari semakin belakang ini orang nggak takut lagi. Sepertinya mereka udah kebal dengan sakit penyakit. Mereka udah kebal dengan virus COVID. Nah, tapi kalau ini merebak terus, masalahnya kan kita nggak tahu. Ketika mereka dipanggil Tuhan kapan? Ya. Tapi saya berdoa, bersiapkan anak-anak Tuhan yang ada di GB Joyful, biar Tuhan pelihara kita dan kekuatan kesehatan yang terbaik buat kita. Ya. Yang kedua, ia naik ke surga supaya apa? Roh Kudus datang menolong orang percaya. Hidup orang percaya tidak semata tergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Jadi hidup kita orang percaya tidak tergantung pada sesuatu yang kelihatan. Mungkin kita tidak mengandalkan kekuatan manusia kita, tapi hidup orang percaya harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Jadi artinya apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ya. Jadi artinya apa? Hidup kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, bukan apa yang kita punya, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Biarlah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus hari-hari ini. Ya. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak dicurahkan kepada kita. Tapi dengan begitu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik, dia mencurahkan apa? Kuasa Roh Kudus buat kita. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memimpin setiap kita, yang akan menuntun kita agar kita hidup benar di hadapan Allah. Kita percaya, kita semua anak-anak Tuhan. Kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan setiap penulis-penulis Alkitab diilhami oleh Tuhan sendiri untuk menulis setiap isi dari Alkitab. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kita melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari mungkin di Alkitab, itu menjadi tuntunan kita. Saya percaya bagi setiap kita yang rajin melayani Tuhan, yang rajin baca firman Tuhan, yang rajin berdoa, yang rajin memuji dan menyembah Tuhan, pasti kita mendapat upah. Nah, itulah upah itu yang nanti Tuhan kirim buat kita nanti ke surga. Mungkin ya batu batanya, semennya dan lain sebagainya.
Dan saya juga percaya setiap kita nanti punya rumah di surga. Masalahnya rumahnya seperti apa? Nggak mungkin sama Bapak Ibu. Setiap kita rumahnya pasti beda-beda. Belum tentu saya sebagai gembala juga, sebagai hamba Tuhan, mungkin rumah saya lebih besar dari Bapak Ibu, belum tentu. Mungkin rumah saya bisa lebih kecil, tapi rumah Bapak Ibu jauh lebih besar. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu lebih rajin berdoanya. Hidupnya lebih berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hari-hari ini kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Tempat itu bukan Tuhan Yesus sebetulnya menentukan, tapi kita sendiri yang menentukan seberapa besar yang akan kita dapat, apa yang kita perbuat selagi kita masih hidup di dunia ini. Jadi ingat Bapak Ibu, mari kita rajin, kita tetap fokus, walaupun kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Mungkin biasa kita hari Senin ada doa puasa, hari Selasa ada PW, hari Sabtu pagi ada doa subuh, dan ada komsel di rumah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, setelah misalnya gereja seperti ini, masih libur seperti ini, masih PSBB, apakah Bapak Ibu masih tetap berdoa di rumah? Nah, itu yang Tuhan mau. Bahkan kita harus lebih lagi, lebih tekun lagi berdoa dalam setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih menjalani ibadah puasa dan lain sebagainya? Nah, itu yang Tuhan mau. Kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak datang ke dunia. Artinya, yang khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi bagi orang yang percaya kepadanya, dia akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita lihat baca di Yohanes 16 ayat 7. Jadi bagi setiap orang yang khusus percaya kepada Yesus sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, kita semua dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus. Ia juga membantu kita menjadi apa? Saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Kisah 1 ayat 8. Nah, kita menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Membantu kita dalam doa dengan keluh kesah dan di hadapan Allah. Yang dalam di hadapan Allah. Roma 8 ayat 26. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin perkataan kita harus kita jaga. Apa yang keluar dari mulut bibir kita, tidak perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang selalu membangunkan. Perkataan yang menguatkan iman orang, sehingga orang bisa menjadi berkat dalam setiap perkataan kita. Begitu juga tingkah laku kita, kehidupan kita. Ya, kita harus lebih baik daripada orang-orang dunia. Kenapa? Secara kasat mata, kita ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Begitu juga orang-orang di luar Tuhan juga diciptakan segambar dan serupa Allah. Kalau kita melihat secara manusia, mungkin kita nggak ada bedanya dengan orang di luar Tuhan. Tapi apa yang membuat perbedaan kita dengan orang di luar Tuhan? Hati kita. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita perbedaannya. Mungkin kita tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia seperti yang saya bilang tadi. Karena kita ada kuasa Roh Kudus. Itulah yang akan menuntun, memimpin setiap kita. Sehingga kita beda dengan orang-orang dunia. Sehingga dengan kehadiran kita membawa dampak. Ada sukacita, ada damai sejahtera Allah. Orang merasa kalau kita hadir, ada satu atmosfer yang sejuk, yang enak, gitu. Tetapi bukan sebaliknya. Nah, itu bedanya kita dengan orang-orang yang di luar sana.
dan membawa kasih Allah secara merata di hati kita, supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita. Roma 5 ayat 5. Dan kita juga membawa kasih Allah kepada orang lain. Kita harus punya kasih, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kasih. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Kalau kita melihat mungkin orang-orang yang susah, teman kita susah, kita harus ada belas kasihan. Harus ada bisa menolong orang itu. Mungkin seperti Tuhan Yesus, dia tidak kuat melihat orang susah. Nah, begitulah kita anak-anak Tuhan, kita harus punya kasih seperti Yesus adalah kasih. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak. Jadi begitu pentingnya Bapak Ibu, Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan ibarat pelita tanpa minyak. Mustahil kita bisa menyalakan pelita kalau tanpa minyak. Enggak bisa Bapak Ibu. Tapi minyak itu diibaratkan Roh Kudus. Artinya apa? Kalau pelita itu dituangin minyak, kita nyalain, walaupun mungkin pelita itu kecil, tapi dia menyala. Walaupun ruangan ini gelap, tetapi ada pelita yang kecil ini sanggup mengusir kegelapan. Artinya apa? Kita walaupun minoritas, kita kecil mungkin di tengah-tengah bangsa ini, tetapi kita yang kecil ini harus membuat dampak buat bangsa kita, buat lingkungan kita, dimanapun kita berada. Sehingga orang akan melihat bahwa kita itu bercahaya. Karena terang sesungguhnya adalah Yesus sendiri adalah terangnya itu. Jadi kita membuat dampak. Dan ibarat garam tanpa rasa asin, tidak berguna dan dibuang orang, diinjak-injak katanya. Bapak Ibu, garam itu berfungsi apa? Sebagai penyedap rasa. Kalau kita masak, mungkin ibu-ibu di sini suka masak ya, saya percaya. Ada beberapa bapak-bapak juga pintar masak. Kita masak apapun, semahal apapun masakan kita, mungkin masak daging sapi, kita masak mungkin udang, masak ikan dan lain sebagainya. Kita berpikir ini masakan yang mahal, yang cukup berharga. Tetapi kalau kita lupa menaruh garam, atau kita garamnya kehabisan, kita nggak kasih garam, masakan itu hambar. Nggak ada rasanya sama sekali. Jadi sia-sia Bapak Ibu. Kita masak tanpa garam. Jadi garam itu kalau udah tawar, nggak ada gunanya lagi. Akan dibuang dan diinjak-injak orang. Yang ketiga, ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Jadi, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, mungkin ibadah kita terbatas. Kita terbatas ruang dan waktu. Memang secara manusia kita berpikir kalau 2000 tahun yang lalu Yesus ada di dunia. Menurut hemat kita, menurut hemat saya sendiri, kenapa sih Yesus masih naik ke surga? Kalau ada Yesus masih ada di dunia saat sekarang ini, enak kan? Kita bisa bertanya langsung kepada dia, kita bisa bertukar pikiran sama dia. Jadi mungkin saat sekarang ini kita melihat berbagai macam interdominasi gereja yang sekarang saling menyerang, mungkin membicarakan masalah kuasa Roh Kudus dan lain sebagainya, berbahasa roh dan lain sebagainya, apa boleh dan tidak. Nah, coba pada Tuhan Yesus saat sekarang ini, kan kita bisa bertanya langsung kepada Tuhan Yesus. Tapi saat sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Masalahnya kita sekarang dicurahkan kuasa Roh Kudus, makanya kita bebas sekarang ini memuji dan menyembah Tuhan karena dia serba hadir dengan kuasa rohnya. Dia omnipresent. Tuhan itu serba hadir di setiap waktu, di setiap saat, tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Itu luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak ada yang diwajibkan. Kapanpun kita mau berdoa boleh, kapanpun kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan boleh. Sambil masak kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, sambil nyuci juga bisa.
muji nyembah Tuhan, sambil nyopir pun kita bisa dengar pujian penyembahan, kita bisa berdoa. Luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kalau orang lain nggak boleh seperti itu, ya. Kalau yang perempuan mungkin dapat tamu katanya, bulan ini masih dapat tamu, nggak boleh datang ke gereja, mungkin nggak boleh menyembah Tuhan, kita nggak. Kalau agama yang lain nggak boleh beribadah, tapi kita anak-anak Tuhan bebas, sebebas-bebasnya. Jadi Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Nggak penting bagi kita. Siapapun yang membawa renungan firman Tuhan, yang membawa firman Tuhan, itu nggak penting. Bagi orang yang udah dewasa, ya memang cara orang membawa firman Tuhan setiap orang pasti berbeda, tetapi kita ambil remanya. Setiap firman Tuhan yang kita baca, walaupun tidak mungkin kupas sebaik mungkin, saya percaya itu semua membawa rema buat kita. Ada kebaikan yang akan mengubah hidup kita. Mungkin ada satu pertobatan yang akan terjadi. Saya bersyukur kalau Tuhan Yesus itu baik dan dia menangkap saya sebagai anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau saya pikir masa lalu saya yang begitu kelam, saya nggak tahu. Pastilah kehidupan saya nanti, pastilah di neraka selamanya. Tapi karena Yesus itu baik, sehingga saya diangkat jadi anaknya, saya percaya sekarang saya punya tiket ke surga. Saya yakin dengan iman dan saya percaya sepenuhnya kepada dia, karena dia Bapa kita, Bapa yang baik. Dia naik ke surga, menyediakan tempat yang kekal buat kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Ya, kita orang dunia saja. Saya sebagai Bapa yang jahat, saya ini Bapa yang jahat di dunia ini aja, tahu memberikan kepada anak saya yang baik. Saya punya 2 anak. Dari kecil saya asuh, saya beri mereka mungkin susu yang baik, makan yang baik, disekolahkan dan lain sebagainya. Mungkin saya menyediakan tempat bagi mereka, menyediakan masa depan buat mereka. Itu saya yang di dunia aja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di surga, dia yang punya segala-galanya. Oleh karena itu, yakinlah, percayalah, kita berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kenaikan dia ke surga, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tetap bekerja sampai saat sekarang ini, menyediakan tempat bagi kita. Ya. Jadi, biarlah oleh suasana ibadah dalam roh dan kebenaran, ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, tempat, siapa yang memimpin ibadah, kita tetap beribadah. Kita tidak melihat manusianya, tapi kita mencari firman Tuhan. Ya, Ia akan siapkan siapapun yang memimpin ibadah kita. Ia akan siapkan apa yang kita perlukan kalau kita beribadah kepadanya. Ya. Kalau Anda percaya, kalau Bapak Ibu percaya akan kenaikannya ke surga, apakah Bapak Ibu siap untuk kedatangannya kembali? Untuk menjemput kita untuk kali yang kedua? Pasti kita harus siap sedia untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Jadi kita jangan tertidur, kita jangan lekas puas, kita harus hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika dia datang, kita dijemput bersama-sama dengan dia. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita terangkat, rapture, tapi orang mati dibangkitkan terlebih dahulu. Orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Dan baru kita diangkat ke surga. Saya percaya setiap jemaat GB Joyful bukan hanya tertulis di dalam buku kehidupan, tercatat dalam buku kehidupan, tetapi kita semua percaya bahwa kita akan diangkat bersama-sama dengan Yesus. Jadi, Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, tetapi ia menyertai kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Ya, demikian firman Tuhan.
Pagi hari ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan melalui kuasa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, agar di mana Engkau berada, kami pun berada. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di GB Joyful, tercatat dalam buku kehidupan-Mu, dan kami semua mendapat rumah di surga-Mu Tuhan. Kau buat rumah yang terbaik buat kami sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan di dunia ini, apa yang telah kami taburkan di dunia ini. Dengan iman percaya kami, dengan segala perbuatan kami pasti mendapat upah Tuhan. Biarlah seluruh sidang jemaat-Mu, para pengerja-Mu rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan, dan melakukan kebenaran firman-Mu, dan kasih-Mu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami melihat lingkungan kami dimanapun kami berada, kami menaruh belas kasihan buat banyak orang Tuhan, dan kami mau membagikan kebenaran firman-Mu, biarlah pertobatan boleh terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih kebenaran firman-Mu telah ditaburkan di tempat ini Tuhan, di mana hari ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, saat sekarang Kau berada di kerajaan surga. Dan biarlah kami, seluruh sidang jemaat-Mu, para pengerja-Mu di tempat ini, termasuk hamba-Mu, memerlukan berkat daripada Engkau. Biarlah Kau mengurapi kami semuanya Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, dari surga-Mu Tuhan. Kau mengurapi kami Tuhan. Biarlah Bapak Ibu, marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus akan mengurapi kita. Bapa, Kau melihat tangan-tangan sidang jemaat-Mu yang terangkat. Biarlah Tuhan Kau turun tangan untuk menolong setiap kami. Apapun persoalan masalah kami Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit, yang lemah, Kau kuatkan setiap kami. Kau sembuhkan setiap kami Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan setiap kami. Yang sedih Kau hiburkan setiap kami. Berkati kesehatan kami, berkati setiap perekonomian kami, rumah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapa, biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mulai dari saat sekarang, Tuhan memberkati kami menjadi kepala dan bukannya ekor. Kami terus naik dan bukannya turun, sehingga apapun kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dari saat sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kami di awan yang bermain. Dan yang diberkati pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin.